Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam. Semua sehat-sehat Malam ini. Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Alhamdulillah Bu. sehat Bu. Alhamdulillah. eh Selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Jadi ini minggu setelah UTS ya. Minggu pertama setelah UTS. Ini saya sangat menyayangkan memang untuk kelas kita belum bisa digunakan. Jadi saya bolak-balik informasi ke Tendi. Jadi kita harus kemarin saya sebenarnya sudah pesan ya untuk ruangan yang lebih besar. Jadi kita bisa kuliah bersama di sore hari. Ternyata pada banyak yang praktikum ya, banyak yang ikut ada praktikum. Jadi kita ibu undur lagi gitu ya, apa namanya, sehingga kita terpaksa kuliah di malam hari. Nah untuk hari tambahan
Di sini perpindahan atau simpangan atau displacement itu mengindikasikan seberapa jauh suatu titik pada objek itu bergerak atau berpindah. Jadi kalau bergetar itu ada kalau kita telusuri suatu titik di dalam suatu masa itu, dia melakukan perpindahan gitu ya, displacement. Perpindahan yang apa namanya selalu real time pindah terus gitu ya, bisa ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri, nah kayak gitu. Nah ini yang disebut sebagai simpangan atau displacement. Selain itu ada kecepatan atau velocity dari dia bergeraknya. Jadi ada yang cepat, ada yang dia lambat. Nah, kecepatan ini mengindikasikan seberapa cepat objek itu bergetar. Nah, selain itu adalah percepatan atau akselerasi yang berkaitan dengan gaya atau gangguan yang menyebabkan terjadinya vibrasi. Ya, jadi kalau kita, nah semua ini ada kaitannya ya, berhubungan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nilai displacement, maka kita bisa mendapatkan nilai kecepatan atau velocity dan percepatan atau akselerasinya. Dengan apa? Dengan cara kita menurunkan nilai, kita turunkan satu kali itu ya terhadap fungsi waktu atau dt gitu. Jadi kita turunkan sekali kita dapatkan kecepatan ya. Nah, kalau kita turunkan displacement itu 2 kali kita akan mendapatkan percepatannya atau akselerasinya. Nah, kalau kita gambarkan itu di dalam step-step kita menganalisa suatu getaran atau vibrasi, itu biasanya di sini ada suatu problem. Ya, biasanya ada suatu problem, di mana problem ini kita dapatkan ya di dalam dunia nyata gitu, apa problemnya, lalu dari problem tersebut kita melakukan model analisa ya. Jadi kalau kita melakukan model analisa, ini kita tentukan apakah sistem tersebut merupakan model diskrit atau model kontinu gitu ya. Karena ini pendekatan dari perhitungan atau analisanya berbeda. Jadi kita tentukan dulu model analisanya, bisa model diskrit atau model kontinu. Dari model analisa ini kita turunkan model matematiknya. Jadi kalau model diskrit kita menggunakan persamaan diferensial ordiner, tetapi jika dia merupakan suatu model kontinu itu kita bisa dapatkan 2 macam analisa, yaitu dengan melakukan diskritisasi dari model kontinu tersebut atau kita melakukan analisa tanpa diskritisasi. Jadi secara langsung, tapi dengan menggunakan diskritisasi maka kita mengerjakannya seperti model diskrit sebelumnya, yaitu dengan menggunakan persamaan diferensial ordiner. Jika kita tanpa diskritisasi maka kita menggunakan persamaan diferensial parsial. Nah, model matematik yang telah kita dapatkan di sini kita cari solusinya. Nah, di sini ya. Cari solusinya, nanti ada beberapa step yang kita akan lakukan. Lalu dari sini nanti kita akan mendapatkan suatu interpretasi fisik terhadap hasil, di mana dia bisa kita dapatkan apa tujuan melakukan analisa tersebut, apakah kita mencari sistem fundamentalnya. Jadi kalau sistem fundamentalnya yaitu kita dapatkan frekuensi natural sistem dan mode shape sistem gitu ya.
Nah, untuk keperluan analisa vibrasi tersebut, kita melakukan analisa domain dengan menggunakan domain waktu ya. Yang perlu diturunkan adalah ditentukan model matematik yang berupa satu set persamaan diferensial yang diturunkan terhadap waktu berdasarkan hukum kekekalan energi, hukum Newton 2, dan persamaan Lagrange. Jadi kita membentuk suatu model matematikanya. Ini ada tiga macam cara ya, yaitu dengan menggunakan hukum kekekalan energi, ada lagi dengan menggunakan hukum Newton 2, atau dengan menggunakan persamaan Lagrange gitu ya. Jadi untuk setiap DOF yang ada di dalam sistem itu perlu diturunkan model matematik atau persamaannya. Jadi kalau kita kan multi DOF, kemarin kita bicara tentang single DOF ya. Yang ini kita bicara tentang multi DOF, di mana multi DOF yang kita dapatkan yang kita dapatkan dari melihat model analisa ya. Kita tahu bahwa berapa DOF yang mau kita analisa. Kalau kita dapatkan 2 DOF, maka nanti kita akan dapatkan dua set persamaan model matematiknya. Tetapi kalau ada 3, otomatis kita akan menurunkan 3 set. Ada 3 juga model matematik dari persamaan geraknya. Jadi setiap model matematik atau banyaknya model matematik yang akan kita dapatkan atau kita turunkan, ini sesuai dengan apa namanya DOF-nya ya. Sebentar. Bentar ya. Di sini. Maaf, saya lanjutkan kembali. Jadi kalau model matematik yang akan kita turunkan itu sesuai dengan banyaknya DOF ya. Jadi DOF, jika sistemnya kita mengerjakan suatu sistem dengan 3 DOF, maka yang akan kita turunkan itu model matematiknya ada 3 juga gitu. Nah, untuk variabel dependent ini mendeskripsikan perilaku fisik dari sistem, dan variabel independen ini merupakan variabel dependent yang berubah gitu ya. Dan pada variabel dependent atau ada yang merupakan deskripsi perilaku dari sistem, kita bisa mendapatkan nilai displacement beserta turunannya seperti kecepatan dan akselerasi. Sedangkan variabel independen itu kita bisa dapatkan sebagai waktunya dan dimensinya.
Nah, jika suatu sistem konservatif, jadi suatu sistem konservatif ini adalah tidak ada damping atau tidak ada peredam ya, dan tidak ada eh, gaya eksternal. Jadi kalau suatu sistem yang kita lihat, kalau tidak ada gaya eksternal dan tidak ada damping, itu kita sebut sebagai sistem konservatif. Ya, seperti yang kemarin kita sudah bahas kan ada suatu sistem yang mempunyai gaya eksternal. Ya, itu Anda buka lagi. Ada suatu sistem yang ada peredamnya gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak ada gaya eksternalnya kita sebut sebagai free vibration gitu ya. Ada free vibration, ada force vibration gitu ya. Nah, kalau tidak ada gaya eksternalnya berarti free vibration. Kalau tidak ada damping itu undamped ya. Jadi yang kita bicarakan di sini berarti suatu sistem konservatif itu adalah suatu sistem undamped free vibration. Gitu ya. Karena tidak ada damping dan tidak ada gaya eksternal. Nah, turunan dari persamaan gerak itu kita menggunakan yang kita bahas di sini kita menggunakan hukum Newton 2 ya, di mana Anda sudah paham hukum Newton 2 itu, yaitu gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem itu merupakan massa dikalikan dengan percepatannya. Nah, gitu kan. Sehingga jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja dalam suatu sistem itu, karena ini merupakan suatu sistem konservatif, maka kita bisa menuliskan matriks massa dikalikan eh, matriks percepatan ya. Di sini digambarkan sebagai Q dot dot fungsi T, ini artinya dia turunan kedua dari suatu displacement ya. Ditambah dengan gaya yang diakibatkan oleh elastisitasnya. Jadi ini gaya akibat inersia ditambah dengan gaya akibat elastisitas, yaitu K dikalikan dengan eh, apa namanya, dikalikan dengan X-nya ya, yaitu displacement-nya. Di mana K-nya ini merupakan matriks kekakuan atau matriks elastisitasnya. Jadi ini nanti yang akan bentuk umum yang akan kita pakai gitu ya, menggunakan hukum Newton 2. Nah, untuk menyelesaikan persamaan A di sini dapat diasumsikan bentuk dari displacement, yaitu di sini dinotasikan sebagai chi fungsi T itu sama dengan Ft dikalikan dengan konstanta konstanta U, di mana konstanta U ini merupakan konstanta yang mempresentasikan pola atau profil dari displacement-nya. Di mana Ft-nya adalah suatu amplitude yang merupakan fungsi dari waktunya. Jadi displacement itu sama dengan amplitude dikalikan dengan pola, bentuk pola ya, konstanta yang merupakan pola atau profil displacement-nya. Nah, ini yang disebut U-nya ini yang disebut sebagai mode shape system ya. Jadi B ini merupakan menunjukkan bahwa rasio amplitudo yang independen terhadap waktu. Jadi secara fisik itu berarti semua koordinat atau DOF itu memiliki gerak yang sinkronus ya. Nah, ini konfigurasi sistemnya bentuknya tidak berubah. Jadi mengikuti pola displacement tertentu dan hanya amplitudonya yang berubah selama gerak.
Jadi konfigurasi sistem yang dinyatakan dalam vektor U ini disebut sebagai mode shape system. Jadi mode shape itu menunjukkan bentuk ya, bentuk dari profil getarannya. Jadi dia di situ dinyatakan sebagai rasio aja. Jadi rasio artinya kalau rasionya 1/2 itu bisa juga kita sebut sebagai rasionya 2/4 kan gitu ya. Atau 3/6 gitu. Ya artinya setengah gitu ya. Nah, artinya setengah itu bisa eh, apa namanya kita sebut sebagai 1/2 atau 2/4 itu sama-sama setengah. Mohon dimatikan ya itunya. Ya, jadi di dalam analisa fundamental ini kita nanti akan mendapatkan suatu frekuensi natural dari suatu sistem dan juga mode shape system. Jadi mode shape ini ya. Jadi mode shape system ini merupakan suatu profil atau gerak yang mengikuti pola displacement tertentu gitu ya. Jadi yang berubah itu adalah besarnya amplitudo, tetapi pola atau rasionya itu akan tetap. Ya. Artinya yang menunjukkan gimana ya? Kalau saya menunjukkan contohnya sebentar. Kalau saya mau nyoba buka suatu sistem, saya coba buka ini ya. Ini kelihatan nggak ini? Yang analisa fundamental terlihat ya? Kok di sini beda ya? Hmm, sebentar. Hmm. Tadi waktu saya nerangin sudah berubah ini enggak sih? Belum ya? Jadi ini analisa fundamental, Anda bisa tentukan ya di sini bahwa fungsi dari U besar ini merupakan yang disebut sebagai mode shape system ya. Nah, untuk mencari besarnya frekuensi natural dari suatu sistem, kita
Nah, ini kita untuk mendapatkan suatu nilai dari frekuensi natural, kita mendefinisikan suatu nilai eigenvalue ya. Jadi eigenvalue yang disebut sebagai eigenvalue problem. Nah, dari eigenvalue ini kita dapatkan nanti suatu bilangan real positif di mana lambda itu sama dengan omega n kuadrat. Nah, dari omega lambda ini sama dengan omega n kuadrat, di mana lambda ini adalah nilai eigenvalue-nya. Omega n ini adalah nilai frekuensi naturalnya. Ya. Jadi frekuensi natural kuadrat ini menyatakan nilai eigenvalue-nya yang merupakan bilangan real positif ya. Nah, dari sini sebenarnya bentuk kuadrat dari fungsi U atau mode shape ini yang kita apa namanya mode shape dikalikan dengan matriks K ini merupakan energi potensial sistemnya. Ya. Nah, sedangkan bentuk kuadrat dari mode shape dikalikan dengan matriks M-nya ini merupakan suatu energi kinetik dari sistemnya. Nah, apa namanya kalau kita turunkan ya, di mana di sini penyelesaian dari C atau harmoni dalam bentuk fungsi T sama dengan C cos omega T dikurangi theta di sini, di mana theta adalah sudut fasanya, frekuensi gerak harmoniknya adalah omega dan C-nya adalah besarnya amplitudo. Maka ini kalau kita dapatkan Nah, di sini untuk menyelesaikan problem eigenvalue tersebut yaitu menentukan nilai lambdanya ya, sehingga kita dapatkan nilai omega n-nya. Nah, omega n ini kan kita tadi sebut sebagai frekuensi natural system. Nah, dari sini kita nanti akan mendapatkan nilai mode shape-nya. Ya. Nah, model matematis sistem dapat dijabarkan sebagai ya sebagai matriks dari apa namanya? Matriks K dikurangi lambda matriks M dikalikan dengan mode shape-nya itu sama dengan 0. Di mana persamaan itu adalah suatu persamaan linear homogen. Nah, dari bentuk umum inilah kita nanti bisa mendapatkan nilai lambda dan mode shape-nya ya. Jadi untuk mendapatkan penyelesaian non-trivial dari persamaan tersebut, maka kita bisa menggunakan apa namanya nilai determinan ya. Jadi determinan dari polinomial karakteristik dari determinan itu sama nilai determinannya sama dengan det ini ya. Kalau ada determinan dari nilai matriks dikurangi matriks K dikurangi lambda dari matriks N. Itu sama dengan 0. Jadi dari nilai ini nanti kita dapatkan
bentuk persamaan karakteristik ya. Jadi kita akan mendapatkan persamaan karakteristik dari suatu persamaan polinomial dengan derajat n ya, dengan dalam ordo lambda dengan jumlah DOF aktif pada sistem. Jadi banyaknya nanti derajat M-nya ini, derajat lambdanya itu tergantung banyaknya DOF-nya. Jadi kalau suatu sistem itu merupakan suatu sistem 3 DOF, maka nanti kita dapatkan 3 persamaan polinomial derajat N ya. Jadi derajat N itu jadi berarti ini akan derajat 3. Jadi ordonya lambda itu pangkat 3. Dari determinan dari lambda sama dengan 0 ini dapat kita tentukan akar-akarnya yang disebut sebagai eigenvalue-nya, yaitu lambda 1, lambda 2, dan lambda 3, lambda 4, dan seterusnya. Tergantung besarnya DOF-nya. Jadi kalau ada 4 DOF, sistem tersebut merupakan sistem 4 DOF, maka nanti lambdanya ini ada 4. Ya. Lambdanya ada 4 dan frekuensi naturalnya juga ada 4. Ya, otomatis ya. Karena lambda dengan frekuensi natural ini akan berhubungan langsung ya. Lambda sama dengan frekuensi natural kuadrat. Jadi intinya kita mencari lambdanya dulu atau nilai eigenvalue-nya, baru kita bisa mendapatkan nilai frekuensi naturalnya yang merupakan akar dari nilai eigenvalue tersebut ya. Jadi omega nanti kita dapatkan omega n1 itu sama dengan akar dari lambda 1. Omega n2 itu sama dengan akar dari lambda 2 dan seterusnya. Jadi bagaimana caranya memperoleh gambaran tentang konfigurasi displacement yang berkaitan dengan setiap frekuensi naturalnya. Nah, ini baru kita menggunakan untuk menggambarkan konfigurasi displacement-nya. Ini kita dapatkan mode shape sistemnya. Nah, ini kita akan belajar step by step-nya dulu ya. Jadi biar tidak membingungkan gitu ya. Jadi kita langsung berikan modelnya. Jadi untuk mendapatkan bentuk profilnya, maka kita cari mode shape atau mode shape sistemnya. Nanti dari setiap lambda, misalkan lambda 1, lambda 2, dan seterusnya satu persatu disubstitusikan kembali ke bentuk model matematisnya ya. Disubstitusikan kembali ke dalam bentuk matriks ininya, determinannya, yang merupakan matriks K dikurangi lambda M sama dengan 0. Nah, di sini nanti akan didapatkan suatu persamaan linear homogen ya, di mana determinan karakteristiknya adalah 0, jadi sistemnya tidak independen. Jadi jika bentuk persamaan yang kedua ini tidak akan didapatkan nilai-nilai U1, U2, U3, dan seterusnya secara unik ya. Nah, yang merupakan nilai mode shape system. Nah, kita lihat langsung ke bentuk soal, contoh soal di sini. Kita perhatikan di sini ya. Ada 3 inersia atau 3 massa ya di sini. Kalau Anda perhatikan di sini ada 3 massa dan ada 3 pegas. Ya, ini merupakan sistem apa tadi? Kalau tidak ada gaya eksternal berarti disebut sebagai free ya. Tidak ada damper atau tidak ada peredam. Ya, kita lihat masanya mempunyai roda ini menunjukkan bahwa
dianggap tidak ada gaya gesekannya. Jadi kalau ada gaya gesekan itu bisa dianalogikan juga sebagai peredam gitu ya. Jadi ini juga masih tetap sistem undamped free vibration, tapi yang membedakan dengan yang sebelumnya itu ini ada 3 DOF. Ada 3 massa yang merupakan setiap massa di sini merupakan apa namanya konsentrasi massanya merupakan titik analisa. Sehingga ini disebut sebagai 3 DO. Tolong ya suaranya dimatikan. Aduh. Pada baru balik kampus. Kalau habis ini Mekanik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dari 3 konsentrasi massa. Jadi setiap massa ini mempunyai konsentrasi massa ya. Ada titik yang kita anggap sebagai titik konsentrasi massa. Yang ini karena mempunyai 3 konsentrasi massa, maka sistemnya disebut sebagai 3 DOF. Jadi masih 3 sistem diskrit ya. Apa yang melihat kita menyatakan sistem diskrit kita. Jadi model analisanya adalah antara massa dengan elastisitasnya bisa kita lihat perbedaannya ya. Di sini ada massa, ini ada elastisitas gitu ya. Jadi kita mengerjakannya dengan menggunakan suatu sistem diskrit. Jadi mudah kita menentukan yang ini massa, yang ini elastisitas gitu ya. Nah, kita cari dulu ini model analisa, kita cari apa? Kita turunkan model matematisnya gitu. Dari persamaan gerak ini. Jadi ya. Jadi persamaan gerak dari suatu model analisa yang telah kita buat. Jadi ini sistem yang asli bisa macam-macam ya, mungkin dalam bentuk apa namanya antar gerbong antar kereta api ya, kayak gitu ya. Cuma ini kalau kereta api ini nggak ada di sini, tidak diikat dalam suatu constraint. Jadi ini ya bergerak bebas gitu ya. Bisa juga disebut sebagai gerak rigid body. Tetapi kalau sudah diikat dalam suatu constraint di sini, ini merupakan suatu sistem yang bukan rigid body ya. Nah, dari sini kita turunkan persamaannya atau model matematisnya. Yang sebelumnya kita mencari FBD atau free body diagram dari masing-masing konsentrasi massanya. Nah, ini ada caranya nanti. Sebentar ini. Saya cari dulu yang tentang ini ya. Nanti saya coba di sini. Sebentar saya cari dulu yang membahas tentang persamaan gerak dan model matematika. Bisa terlihat belum ya? Share screen-nya terlihat belum? izin menjawab Bu. Izin menjawab Bu, belum ada Bu.
Belum ada, Belum Bu. ada ya. Belum ada ya. Sebentar. Masih. Udah Bu tadi Bu. Hilang lagi Bu. Oh, sebentar. Bisa hilang. Bentar. Ini kelihatan? Izin menjawab Bu. Sudah Bu. Oke. Oke, sebelum kita ini ada cara menurunkan persamaan gerak ya dengan menggunakan hukum Newton 2. Jadi ada prosedurnya, jadi step-step prosedurnya. Yang pertama, ini tentukan sistem koordinat yang sesuai untuk mendeskripsikan posisi dari berbagai titik konsentrasi massanya ya dan rigid body yang ada pada sistem. Jadi diasumsikan arah positif untuk displacement. Jadi kita bisa lihat ada berapa titik konsentrasi massanya, kita tentukan. Lalu kita tentukan arah positif untuk displacementnya ke arah mana. Ya, artinya ini supaya menjadi acuan gitu ya. Jadi kalau kita harus asumsikan, misalkan arah positifnya adalah arah ke kanan. Nah, kita harus konsisten nanti bahwa ke kanan itu positif gitu ya. Atau arah positifnya misalkan arah positifnya geraknya ke atas itu kita sebut positif. Berarti kalau ke bawah itu negatif gitu ya. Jadi harus kita tentukan atau yang kita asumsikan gitu ya. Selain mengasumsikan arah positif, kita juga otomatis mengasumsikan arah kecepatan dan akselerasinya. Jadi selain displacementnya, arah kecepatan dan akselerasinya ini sama arahnya. Jadi kalau kita menentukan arah displacement ke kanan itu positif, maka otomatis kecepatan ke arah kanan dan akselerasi ke arah kanan itu positif juga gitu ya. Yang kedua, jadi yang kedua itu mengindikasikan konfigurasi kesetimbangan statis sistem dan ukur displacement setiap massa dan rigid body dari posisi kesetimbangan statis masing-masing. Jadi kita mengkonfigurasi kesetimbangan statisnya. Artinya kalau dia ditarik ke kanan, otomatis dia akan kalau ada pegas kan dia kalau ditarik ke kanan dia otomatis akan melakukan gerak perlawanan ke arah kiri gitu ya. Nah, itu harus kita gambarkan gitu. Arah apa namanya kesetimbangan statisnya. Yang ketiga itu kita gambarkan FBD-nya atau free body diagram untuk setiap massa atau rigid body pada sistem. Dan kita tentukan apakah adakah gaya peredamnya, apakah ada gaya pegasnya, apa ada gaya eksternal yang bekerja pada setiap konsentrasi massa tersebut. Nah, jika ada displacement atau kecepatan positif yang diberikan pada massa atau rigid body tersebut. Jadi kita harus tentukan gitu ya. Tentukan gaya-gaya berdasarkan apa tadi displacement pada setiap titik konsentrasi massa tersebut. Nah, yang keempat ini kita baru menerapkan hukum Newton 2 untuk gerak ke masing-masing massa atau rigid body sebagaimana yang ditentukan oleh free body diagram, yaitu kalau jika gerakannya adalah gerakan translasi ya maka kita menggunakan massa kali x dot dot sama dengan ekuivalen dari gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Tetapi jika sistemnya itu adalah bukan sistem translasi, tapi sistem rotasi, maka massanya digantikan dengan inersia J. Ya. Nah, displacementnya diganti dengan displacement rotasi.
ya, atau theta dot dot. Nah, ini percepatan rotasi ya. Sama dengan kalau translasi kita menggunakan gaya, jumlah gaya-gaya yang bekerja. Kalau sistem rotasi kita menggunakan momen, ya, jumlah momen yang eh, banyak, jumlah momen yang bekerja di dalam sistem tersebut, ya, di mana untuk rigid body yang pada sistem rotasi ini disebut sebagai inersia J1. Nah, nah ini delta dari F ini menyatakan jumlah gaya yang bekerja pada sistem, yaitu yang bekerja pada semua M yang ada di sistem, dan delta M ini menyatakan jumlah momen-momen yang bekerja pada sistem rigid body J gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, modelnya seperti ini. Ini ada 3 massa juga. Nah, ini kalau di sini ada massa 1, massa 2, massa 3. Dan dihubungkan dengan ada berapa pegas ini? Ada 4 pegas. Nah, dari sini kita bisa turunkan model matematisnya. Nah, bagaimana cara menurunkan model matematis ini? Kita buat free body diagramnya dulu dari masing-masing dari inersia ya. Nah, ini gambaran dari penurunan free body diagramnya. Jadi kalau misalkan ini ada berapa massa, kita lihat, kita asumsikan tadi displacementnya ke arah kanan adalah positif, berarti kita gambarkan arah panahnya ke arah kanan. Nah, jika ada gaya yang bekerja juga kita gambarkan arahnya. Ya, ini contohnya, ini sistem kalau ada damper kita tulis damper, kalau ada gas kita gambarkan. Ini ada disebut sebagai model analisa. Yang di bawahnya ini dari model analisa yang kita buat free body diagramnya untuk masing-masing konsentrasi massanya. Jadi kalau ada 3 massa berarti ada 3 free body diagram. Jadi contohnya ini ada massa 1 ya. Nah, ini yang penyebutnya di sini setiap indikasikan konfigurasi kesetimbangan statis dari sistem. Nah, ini kita maksudnya konfigurasinya ini kita gambarkan kalau kita ini ada massa 1, kita tarik ke kanan gitu, maka dia akan ada gaya pelawan ke kiri. Gitu ya. Nah, ini kita gambarkan semua. Nah, jadi misalkan ada gaya karena pegas, gaya akibat peredam, atau ada gaya eksternalnya, semua kita gambarkan. Displacementnya arah ke kanan positif, maka kecepatannya ke arah ke kanan juga positif. Begitu juga percepatannya ke arah kanan juga positif. Nah, di sini jangan lupa diasumsikan bahwa displacementnya itu kecil dan nilai X itu semua atau nilai displacementnya semua lebih besar dari 0. Jadi meskipun kecil tapi dia tidak 0 gitu ya. Dia ada displacement yang bekerja dalam suatu sistem. Dan dianggap, ini masih asumsi ya, bahwa X1 itu lebih kecil dari X2, di mana X2 lebih kecil dari X3 dan seterusnya. Ini ya
hanya apa namanya asumsi. Kenapa kita perlu mengasumsikannya? Karena ini merupakan dasar atau pijakan kita untuk tetap konsisten dalam melakukan analisa, gitu ya. Jadi tidak masalah nanti seandainya X2 ternyata ya lebih kecil dari X1, nggak masalah ya. Nanti toh akhirnya pada waktu kita melakukan perhitungan, misalkan X2 lebih besar itu nanti akan terlihat. Ya ini merupakan asumsi saja. Untuk sebagai standar kita melakukan atau pijakan kita melakukan suatu analisa atau perhitungan. Nah, ini contohnya ada masa 1, masa 2, masa 3. Ya. Nah, kita harus gambarkan FBD-nya sebelum kita mendapatkan model matematik seperti ini. Ya. Ini kan model matematik seperti ini, itu kita dapatkan setelah kita menggambarkan FBD dari sistemnya. Ini yang agak masalah itu. Di sini kita, kalau nggak ada papan tulis. Benar. Saya coba menggunakan 2 device. Coba saya ini bisa stop ya. Bentar ini harus ini gimana ini kalau kita share ininya gimana nih? Ini mau nyari ininya di mana ya untuk share itu ya? Hmm, 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 hmm. Hmm. Ini kok nggak ada yang nunjukin share yang mana ya? Hmm.
Iya, nggak nemu ini sekarang modelnya agak. Hmm, di sini. Bentar. Nanti kalau waktunya habis masuk kembali aja ya. Sini, sini. Ini agak kesulitan untuk sinkronis ini sebentar. Lihat ya, sebentar. Tolong ini yang lainnya. Nanti. Tolong yang lainnya jangan ikut-ikut ya. Mouse-mouse-nya dimatiin coba. Oke. Jadi kita ada 3 masa ya. Lalu ada constraint di sini. Ini ada masa 1, ada masa 2, ada masa 3.
Ini gambarnya tadi. Ini adalah yang menghubungkan antara massa 1 dan massa 3 ya. Pegas ada 4 pegas di sini, yaitu pegas 1 dengan K1, pegas 2 dengan K2, pegas 3 dengan K3, dan pegas 4. Nah, dari sini kita akan buat ini namanya model analisa ya. Yang ini disebut sebagai model analisa. Maksudnya model yang paling sederhana yang mau kita buat untuk melakukan analisa gitu. Jadi kalau model sebenarnya realnya mungkin kompleks ya, lebih kompleks. Nah, model analisa ini model yang kita sederhanakan supaya kita memudahkan kita ya, supaya memudahkan kita dalam melakukan analisa. Nah, ini macam-macam. Misalkan suatu model sepeda motor gitu ya. Kita menganalisa suatu sepeda motor. Waduh, kok hilang. Sebentar. Ini kok semua mencet-mencet ini. Tolong dihapus ya. Siapa yang mencet-mencet. Jadi ini model analisa contohnya ya. Kalau misalkan ada suatu motor gitu. Jadi ini sih. Kita gambarkan misalkan kita apa namanya? Ini ada shock breaker gitu ya. Ini ada bodi motornya gitu. Ini ada stangnya. Ini juga ada roda gitu ya. Ada 2 roda gitu. Saya nggak bisa gambarkan seperti. Jadi kalau misalkan ada ini kalau kita analisa, kita kan agak kesulitan ya. Ini model realnya. Ini harus kita buat model analisanya yang lebih sederhana. Misalkan kita buat ini ada massa gitu ya, massa 1. Lalu massa ini dihubungkan dengan ini ada shockbreaker ya. Ya ini nggak bisa gambar. Nah ada shockbreaker berarti ada pegas dan ada peredam. Lalu dihubungkan dengan massa 2. Ini juga ada
Jadi kalau kita gambarkan sepeda motor tersebut, jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi ini yang disebut sebagai model analisa. Tes. Dengar nggak ya? Paham ya? Jadi kalau misalkan ada sistem realnya, misal ini motor gitu ya. Jadi model analisanya ini. Nah, ini motor dan model analisanya. Ini model analisa. Nah, dari sini kita turunkan FBD-nya. FBD dari sistem. Kita lihat FBD-nya untuk M1. Untuk masa 1. Untuk masa M1. Nah, dari sistem yang kita buat ini kita asumsikan bahwa gaya ke ini ya, bahwa gaya positif kita asumsikan arah ke kanannya adalah positif. Jadi otomatis kalau displacement-nya positif maka kecepatannya juga positif dan percepatannya juga positif. Ya. X2, X dot 2 ataupun X dot dot 2. X3 atau X dot 3 dan X dot dot 3 juga ke kanan. Nah, kita bicara tentang FBD untuk masa 1. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada masa 1. Gaya-gaya yang bekerja di masa 1 itu ada gaya inersianya, akibat inersia, dan gaya akibat dua pegas yang ada di situ ya. Nah, ini nih, artinya ada dua pegas. Nah, kita tahu bahwa kita menggunakan hukum Newton ya. Jadi ada gaya akibat pegas K1. Nah, kita perhatikan bahwa displacement-nya dia adalah X1. Jadi antara K1 ini ada di antara masa 1 dan masa 2. Sehingga kita menggunakan displacement di masa 1 dan displacement di masa 2. Karena tadi asumsinya adalah, kita kan asumsikan, sebelumnya kita asumsinya tadi bahwa X1 lebih besar dari 0, X2 juga lebih besar dari 0, X3-nya juga lebih besar dari 0 gitu ya. Lalu X1 lebih kecil dari X2
X2 lebih kecil dari X3 dan seterusnya. Ini asumsi. Sehingga yang kita tulis di sini karena X1 lebih kecil dari X2, maka kita bisa nuliskan bahwa K1 itu X2 dikurangi X1. Jadi K1 kali X2 dikurangi X1 karena X2-nya lebih besar dari X1. Nah, gaya akibat pegas yang lain adalah K4 ya. Akibat K4. K4 ini menghubungkan M1 dan M3. Sehingga di sini bisa digambarkan K4 dikalikan dengan X3 dikurangi dengan X1. Untuk massa 2, jadi FBD untuk massa 2, M2 ya. Itu juga begitu. Jadi kalau kita gambarkan ini massa 2. Anda perhatikan massa 2-nya ya. Gaya-gaya yang bekerja pada massa 2 itu ada gaya akibat K2. Berarti K2 dikali, ini karena K2-nya ada di antara massa 2 dan massa 3, maka ini kita bisa gambarkan bahwa X3 dikurangi X2. Jadi gayanya adalah K2 dikali X3 kali X2. Dan ada gaya akibat K1 juga. Nah, K1-nya ini sama dengan ini. Nah, ini K1 X2 dikurangi X1. Sebentar. Gitu ya. Yang untuk massa 3 gimana? FWD untuk massa 3. Atau massa M3 ya. Anda lihat ini M3. Ada gaya yang diakibatkan oleh inersia M3. Selain itu ada dua gaya pegas lain. Yaitu gaya pegas K4 yang dihubungkan dengan M1. Nah, ini kan karena ada hubungannya M1 tadi arahnya ke kanan, ini ada gaya keseimbangan kita yang kita buat arahnya ke kiri. Nilainya sama karena kesetimbangan ya. K4 cuma arahnya yang berbeda. Lalu ada K3. Ya. K3 yang dihubungkan dengan constraint. Jadi gaya diakibatkan oleh constraint. Karena arah asumsi gaya ke kanan adalah gaya positif, maka apabila
gaya yang diakibatkan atau yang dihubungkan dengan constraint itu berlawanan dengan arah asumsinya. Jadi kalau kita asumsikan ke kanan ada positif, maka gaya yang ada di constraint ini arahnya negatif. Di sini K3-nya dikali dengan X3 karena dia nggak ada hubungan yang lain ya. Nggak ada massa yang lain dihubungkan dengan constraint, jadi ini langsung X3. Nah, dari model analisa yang kita buat FBD-nya, kita turunkan model matematisnya. Kita gunakan hukum Newton ya, di mana jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sistem itu sama dengan massa kali percepatannya. Nah, kita perhatikan. Tadi karena ini ada 3 massa, sebagai titik konsentrasi massanya ada 3, berarti ada 3 DOF, sehingga kita dapatkan 3 bentuk model matematis. Yang pertama itu massa 1 dikali dengan X1 dot dot itu sama dengan gitu ya. Kita lihat tadi di FBD-nya M1 itu ada 2 gaya, arahnya sama-sama positif. Jadi kita bisa gambarkan sama dengan K1 dikali X2 dikurangi X1 gitu ya. Ditambah K4 dikali X3 dikurangi X1. Nah, ini sebenarnya ditambah F, tapi karena F-nya ini saya tulis saja. Nanti kita gambarkan F1-nya kan 0 ya, nggak ada gaya eksternal yang bekerja pada M1. Nah, ini kalau kita buka gitu ya. Ini kan berarti sama dengan K1 X2 dikurangi K1 X1 gitu ya. Ditambah K4 X3 dikurangi K4 X1 ditambah 0 ya. F-nya 0 ya. Kita susun
yang kita urutkan mulai X1 yang mengandung X1 ini ya dan ini kita gabung. Jadi X1 dulu, X2 terus X3 gitu ya. Ini kalau kita gambarkan X1 X ya K1 X1 ya minus ya otomatis ini dikurangi atau minus lagi K4 X1 terus ditambah K1 X2 ditambah K4 X3. Nah, ini karena sama-sama mengandung X1 bisa dituliskan kan minus K1 plus K4 gitu ya. Dikalikan X1 bisa saya tulis begini ya. Ditambah K1 X2 ditambah K4 X3. Dari sini ada pertanyaan? Nah, ini apabila saya eh, pindah ke ruas sebelah kiri ya. Ini kan tadi tambah 0 gitu ya, tambah 0 gitu ya. Kalau saya pindah, yang jadinya yang bentar. Aduh. Kalau saya pindah ke ruas kiri kan bisa saya tuliskan kembali M1 X1 dot dot ditambah ini jadi ke kiri ya tambah K1 ditambah K4 dalam kurung X1 ditambah kok ini ditambah jadi dikurang ya. Kalau tadi yang ini minus jadi plus. Jadi yang plus jadi minus. Dikurangi K1 X2 dikurangi K4 X3 sama dengan 0 kan? Nah ini eh, persamaan 1. Nah begitu juga untuk yang massa 2 bisa ya bikin seperti ini. Untuk massa 2 jadi sama tadi ini kan
Dari sini Anda bisa membuat model matematik untuk masa 2 dan masa 3 ya. Ini masa 1. Untuk masa 2 kita lihat FBD-nya. Waduh, kenapa terhapus ini? Ini masa 2 ya tadi. Arahnya kemana ini? Tadi. Bilangnya di sini. Tolong jangan di Hmm. Aduh, sini bentar saya nggak bisa gambar lagi. Aduh, mana? Nah, ini Anda bisa mengerjakan M1 dan M2 secara mandiri. Jadi ini saya buat tugas. Jadi dikumpulkan eh, maksimum besok ya, besok siang jam 12 untuk model matematik masa 2 dan masa 3. Caranya seperti di masa 1 ini. Jadi Anda coba menurunkan model matematis dari FBD yang telah dibuat. Ini tugas ya. Tugas 1, menurunkan model matematis dari contoh 1 untuk masa masa 2 dan masa 3. Jadi ini nanti Anda menggambarkan semua ya, menggambarkan model sistemnya digambarkan lagi, FBD-nya digambarkan lagi, yang sudah saya gambarkan ini Anda gambarkan lagi, lalu Anda tambahkan untuk menurunkan model matematis untuk masa 2 dan masa 3. Saya kira mudah ya. Ya ini semuanya memang step by step supaya Anda ikut melakukan. Jadi nanti akan saya lihat apakah Anda sudah memahami atau belum. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya kira cukup ya. Step by Maaf step Ibu, ya. sebelumnya izin bertanya, Boleh. untuk pengumpulan itu besok kan jam 12 itu di mana ya Bu? Oh, lagi itu ya.
ada praktikum ya? Iya Bu, betul Bu. Oke, oke. Ya udah, saya tambah waktunya ya nanti kalau ini sampai terakhir sampai maghrib ya jam 6 sore. Ya artinya Anda kalau ada praktikum sore ya Anda kerjakan pokoknya harus sudah di-upload ya sebelum jam 6 sore gitu ya. Sekarang juga bisa Anda kerjakan sebentar lalu Anda nanti upload besok. Jadi disediakan eh, apa namanya linknya oleh Mbak Intan ya. Nanti saya suruh buat linknya nanti dikirim ke masing-masing kelas. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Oke. Oke, ini daripada nanti saya kerjakan, Anda bisa coba dulu. Jadi step by step karena ini nanti agak panjang ya. eh, apa namanya untuk mendapatkan frekuensi natural system dan mode shape untuk sistem diskrit. Jadi karena di semester ini kita harus cepat karena ada sistem diskrit lalu ada sistem kontinu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah, saya tutup sampai di sini dulu. Anda coba untuk mengerjakan atau menurunkan model matematis dulu dari apa namanya masa 2 dan masa 3. Ya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi ini wabarakatuh. nanti saya share ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah,
you